olahraga bagus pak, ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil, jantungnya kuat. Bapak milih apa pak? Futsal. Lu 70 tahun kok futsal ya mak, potol sih gile ya ini. Yang penting optimis saja ya. Nah berkah ini istiqomah, ini lebih berat lagi. Pengalaman saya dalam hidup yang berat adalah introspeksi diri, belajar ikhlas dan istiqomah. 3I itu berat-berat semuanya. Bersyukur. Jadi bersyukur itu keluar hormon endorfin, menghilangkan nyeri. Itu 300 daripada derivat morfin. Jadi kekuatannya itu 300 kali morfin. Jadi kalau orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan, maka orang itu tidak ada nyeri. Ya, endorfin. Serotonin untuk kreatif inovatif. Meskipun sudah pensiun tapi tetap kreatif. Dopamin untuk semangat seperti bapak tadi. Terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang. Itu bersyukur. Kalau yang kortisol tadi itu tersinggung, ngamuan, egois, gak cocok, ya itu memicu daripada dia. Jadi kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya tekankan tuh bapak-bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, darah tinggi semua itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya luak suami istri datang ke manten gitu. Lalu suaminya pengen ketemu reuni, pengen ngicipi gule, baru ngambil sak sendok ditamplek. Ojo iku ya. Pindah kekil tamplek maneh, ojo iku ya. Are diuncalno sak karepmu Bu wis mbuh. Dhisik melarat gak iso tuku, saiki gratis gak oleh mangan. Iki apa maksudnya? Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istrinya ya. Jadi jangan sekali-sekali melarang orang karena 20%. Bahagiakan. Kalau panjenengan pengen bahagia, tidak sakit-sakitan, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya pasien saya banyak, karena saya tidak pernah melarang. Jadi durian boleh Pak Agus, syukuri, nikmati. Bebek sinjai Pak Agus, syukuri, nikmati. Sehingga banyak pasien saya datang, terus akhirnya seneng. Pak Agus, kepiting boleh. Loh, sing ngendok Pak enak, ojak aku, layar. Ya, jadi satu boleh Pak Agus. Kok satu? Dua boleh Pak, tidak ada masalah. Loh nanti kolesterol asam uratnya apa tidak naik Pak Agus? Tidak mungkin naik Pak, yang penting Bapak tidak usah periksa lab. Pak, nah, oksitosin hormon love hormon kasih sayang. Ini yang penting. Bapak itu harusnya belajar sabar, latihan ikhlas, ojo tersinggung, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif, orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas ya. Ini slide. Jadi hati 70%, kebiasaan 10% ini yang malas olahraga. Makanya harus tetap olahraga, minimal jalan kaki ya. 20% makanan, tidak usah takut dengan makanan. Kalau ada silahkan bersama-sama. Yang penting senang ya. Slide. Hati senang. Yang penting saya tilat, ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100. Ini yang menyebabkan jantung berhenti, mati mendadak itu karena ini. Ini biasanya orang itu pendiam, introvert. Jadi kalau ada orang ada masalah, itu dipikir, itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet, resikonya stroke. Ya, makanya harus tengah-tengah saja. Sebab penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet ya. Tapi kalau suami sakit, istrinya bagus, biasanya dia egois. Kalau egois diturunkan, cerewet dikurangi, terjadilah keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Saya kemarin dapat pasien, Pak Agus, suami saya itu tak ajak bicara kok diem aja Pak Agus, saya sampai sumpek Pak. Nah saya cross check kepada suaminya, Pak, Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa Bapak ini bisu? Saya bilang, enggak Pak Agus, tapi apa ya, lagi mangap gini dimplok, sakarepmu Bu urusan kabeh. Jadi sekarang banyak ibu-ibu, saya kemarin satu hari 3 ibu-ibu otaknya mengkeret, namanya brain atrophy, karena semua diurus. Suaminya diurus, anak diurus, PKK diurus, posyandu diurus, gak kuat ya. Ini mulai banyak ya, brain atrophy. Makanya jangan coba-coba merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. HDL ini lemak baik. Kalau HDL naik, maka LDL-nya turun. Ini adalah olahraga atau guyonan. Makanya orang yang serius itu cepat mati.
Ibu kalau ngeramai suami, main ngomeli suami sudah senden di tembok, ini berarti wis nyerah. Ojo diterusno. Karena mau mulai mati ya. Ini mulai banyak. Ada ibu-ibu ke saya nangis. Bu, kenapa ibu nangis? Pak Agus, mungkin suami saya meninggal karena saya, Pak Agus. Tak lihat lambene ndumbling. Mungkin Bu, tak omong ngono. Ya. Ya sekarang bagaimana? Nggak mungkin bangun lagi. Ibu kirimi doa aja. Semoga Tuhan memaafkan. Sebab tidak bisa. Istri tidak akan masuk surga tanpa ridhonya suami. Tidak bisa. Manggil suami dengan nada keras itu dosa. Nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar. Sekarang ini yang banyak malah lambene bojone dikeruwes. Bu, ojo marah ae ta, cucune lho, masuke sampai sore, sudah PR-nya banyak, sik diomel-omeli. Menengo ya, didik anak gak gampang, gak usah melok-melok, tak kruwes lambemu pisan. Jadi ini, makanya mohon maaf kalau sudah tua tetap olahraga, ya. Ini yang bahaya. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak harus saling memaafkan. Saya tidak gengsi kok karena pengen sehat. Maafkan jeng, saya kalau manggil nyonya saya maafkan jeng. Mas yang salah, sama anak saya, maafkan, bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah bener. Makanya makin tua harus makin wise, makin bijaksana. Kemarin ada yang mangkel sama mantunya, pasang ring 3. Lu mantu zaman saya dulu ada budi pekerti, ada ngaji, dibilangi, nek ketemu wong tua, mertua dan orang lebih tua, itu orang tuamu. Mesti jalannya gini, wis otomatis itu. Sekarang nggak ada pendidikan budi pekerti, jadi teman orang tua mertuanya malah gini. Lah kan panjenengan ndak bisa memakan, mikir, iki tak kandhani mantuku, gak tak kandhani kok dengkule nang kene, dipikir slep, kena serangan jantung, pasang ring 3. Minum obat seumur hidup. Bapak Ibu Saudara saya, belajarlah wal afina anin nas, memaafkan ya. Hilangkan rasa jengkel, mangkel, dendam, egois. Ini slide pemicunya, slide. Nah, makanya ada namanya emotional detox. Hatinya dicuci ya, itu berdek ya. Jadi suara jantung aja kelihatan loh ya. Kalau seperti bapak-bapak ini yang ahli surga, orang bersyukur ikhlas, itu suara jantungnya mesti suara jantung istiqomah. Itu gini. Ada suara jantung tak tempel tek langsung. Itu yang mendekati pensiun. Ya, mendekati bingung. Wedi, gejala post power syndrome. Tapi sekarang mulai banyak ada suara yang namanya aritmia. Itu gini, dredek-dek hilang, dredek-dek hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Dredek-dek hilang, dredek-dek hilang, dredek-dek ketemuan langsung mati ya. Nah, emotional wellness. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus dirubah emotional wellness. Kemarin ada pasien gini, ibu-ibu. Pak Agus kok selamanya kok ada kesehatan. Saya ingin tanya. Oke, berdiri. Kenapa Bu? Tensi saya 170 Pak Agus, asam urat saya 10, kolesterol saya 300. Loh kenapa Bu? Saya tanya gitu. Suami saya sakit Pak Agus, jadi rewel lah, ini gak bener, ini gak bener gitu. Oh Bu, penyakitnya Ibu bukan penyakit yang berat. Penyakitnya Ibu karena jengkel sama suaminya. Obatnya apa Pak Agus? Saya ngasih obat Bu. Ibu introspeksi diri, baca istighfar, tobat sama Allah, rawat suaminya yang benar. Ibu sembuh, suaminya juga sembuh. Lu ada BPJS Pak Agus. Lu BPJS untuk menolong orang, bukan jagani kita sakit. Keliru ibu-ibu, BPJS malah berbondong-bondong nang puskesmas, cek tensi, kolesterol, diabetes, bawa tas kresek. Sama obatmu piro 5, aku 10. Ya boy. Ya, baik. Diabetes di atas 40 tahun itu tipe 2. Emosional, makan amburadul, malas olahraga. Kalau itu dirubah, lurus lagi nanti dia. Mencegah sakit lebih bijaksana. Slide. Ya, jalan kaki mencegah kanker payudara. Vitamin D daripada sinar matahari pagi. Osteoporosis. 15 menit antara jam 6 sampai jam 8 tulangnya panjenengan padat. Makanya orang osteoporosis, linu-linu nomor 1 istighfar. Nyetop kortisolnya ini. Kedua, jangan malas olahraga, jalan kaki. Cukup itu aja. Mau ditambahi susu Pak Agus boleh, tapi kalah kuat sama yang sinar matahari pagi. Kalah kuat ya. Mencegah kanker usus dan diabetes, penyakit jantung banyak sembuh dengan
Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita, teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi. Oke, Pak, operasi tak tunggoni nang rumah, nang operasi. Wedi aku Pak Agus gak wani. Aku tak ngundek alternatif ae. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya, Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus, penyakit gue hilang. Apa? Ya ngomongannya Pak Agus yuk. Saya sedekah diangkat penyakit. Saya manggil yatim piatu habis 4 juta. Dicabut.